Bismillah. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Misteri J779. Di kesempatan kali ini, Misteri akan membawakan satu kisah yang berjudul Pewaris Pesugihan Nyai Sobra. Sebelum kita masuk ke alur cerita yang sebenarnya, bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya agar tak ketinggalan begitu ada kisah-kisah terbaru. Oke lah, nggak usah berlama-lama. Dan inilah kisah selengkapnya. Semenjak lulus sekolah SMA pada tahun 2007 yang silam, aku memutuskan untuk tinggal di rumah kakekku di sebuah desa yang cukup terpencil. Walaupun kakekku mempunyai anak dan cucu yang cukup banyak, tapi tak satu pun yang mau menemani beliau. Sudah 1 tahun lamanya, aku tinggal di rumah yang sangat sederhana ini. Udaranya yang sejuk, serta hamparan pohon-pohon yang rindang, dan suasananya yang begitu tenang, menjadi salah satu alasanku mengapa aku lebih memilih tinggal di desa dibandingkan tinggal di kota. Kakekku yang sudah berumur 60 tahun itu biasa disapa dengan Mbah Wijoyo. Beliau masih terlihat sangat sehat dan kuat. Kakekku bukanlah orang sembarangan. Ia lebih dikenal oleh warga memiliki kemampuan lebih di dalam dunia ilmu gaib. Bukan hanya penduduk desa saja yang sering datang meminta bantuan kepada beliau, tetapi sering juga kakek kedatangan tamu dari kalangan pejabat dan pengusaha yang kaya raya. Sebut saja namaku Dimas. Kala itu umurku baru 18 tahun. Di suatu hari kami kedatangan seorang tamu wanita dari kota. Perempuan parubaya itu ditaksir umurnya sekitar 45 tahun. Dilihat dari dandanannya yang cukup menor serta perhiasan mahal yang melekat di tubuhnya, perempuan ini bukanlah dari kalangan biasa. Terlihat sekali terpancar di wajahnya, auranya begitu segar dan sangat menggairahkan. Ada perlu apa Nyimas datang ke sini? Tanya Mbah Wijoyo sebagai pembuka kata. Wanita parubaya yang masih terlihat cantik dan glamor itu terdiam sejenak. Tersirat di wajahnya keresahan batinnya. Begini Mbah, saya datang ke sini bermaksud ingin meminta pertolongan Mbah. Saya sudah tidak tahan lagi Mbah menanggung derita batin ini, ujar Ibu Susan berlinang air mata. Memangnya Nyai mempunyai masalah apa? Kelihatannya berat sekali beban di pundak Nyai. Begini Mbah, dulu kala ayahku melakukan pesugihan Nyai Sobra hingga hidupnya kaya raya. Tapi di penghujung umurnya yang sudah renta, tak satupun istri-istrinya atau anak-anaknya yang mau mewarisi pesugihannya di umur beliau yang sudah 115 tahun. Sudah 5 kali dikabarkan meninggal dunia, tapi anehnya Mbah, 5 kali pula ia hidup lagi. Awalnya kami mengira ayah mempunyai suatu ilmu kejawen, tapi setelah diselidiki, beliau menyimpan sebuah patung berkekuatan gaib yang disebut dengan Golek Kencono. Bentuk patung itu Mbah berupa wanita yang sedang menari, yang terbuat dari emas murni, yang tingginya kira-kira 3 cm Mbah. Apa alasan Nyai mau mewarisi ilmu pesugihan itu? Tanya Mbah Wijoyo. Saya sebenarnya juga tidak mau Mbah, tapi aku merasa sangat kasihan kepada ayah. Hampir setiap malam beliau selalu meraung-raung dan menjerit-jerit ketakutan seperti melihat hantu yang sangat mengerikan. Apalagi setiap melihat tubuh renta ayah yang tinggal tulang terbungkus kulit saja,
Sungguh tak tega Mbah aku melihatnya. Dalam keadaan sekarat pun, beliau sulit sekali menyongsong ajalnya Mbah. Sudah berapa banyak tumbal yang Nyai persembahkan kepada Nyai Sobra? Tanya Mbah Kencono. Wanita parubaya yang masih terlihat legit itu pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Seraya berkata, "Tidak ada Mbah, tidak ada tumbal sama sekali," jawabnya. Kalau tidak ada tumbal nyawa manusia, terus masalahnya apa Nyai? Setelah saya mewarisi ilmu dari ayah, beliau menyerahkan golek kencononya kepada saya. Dan sejak saat itu juga, saya jadi wanita penangkar burung laki-laki. Jadi wanita penangkar burung laki-laki. Maksud Nyai apa? Maaf, Mbak ini sudah tua, jadi harus jelas maksud. Aku yang sedari tadi duduk dekat kakek dan mendengarkan segala cerita dari Ibu Susan. Dalam hati, sebenarnya sudah bisa menerka maksud pembicaraan Ibu Susan. Tapi aku merasa geli dan mau tertawa. Masa iya, wanita yang sudah hampir umur 50 tahun itu bisa menangkar banyak burung laki-laki? Mengingat di umur begitu sudah masuk masa menopause dan tak memiliki gairah lagi kalau dipikir dengan logika. Baiklah Mbah, aku akan ceritakan segala kejadiannya dari awal sampai akhir, biar Mbah bisa mengerti. Begini ceritanya Mbah. Sekitar 15 tahun yang lalu, Ibu Susan yang sudah mempunyai seorang suami dan 2 orang anak laki-laki akhirnya mewarisi pesugihan Nyai Sobra milik ayahnya, Pak Arman. Itulah nama ayah Ibu Susan yang biasa disapa oleh para warga. Sejak memiliki golek kencono, hidup Pak Arman berubah 180 derajat. Dari hidup yang sangat sederhana menjelma menjadi seorang juragan yang kaya raya. Beliau memiliki 7 orang istri simpanan. Bukan hanya itu saja, gundiknya pun ada di setiap daerah, tak terhitung jumlahnya. Kita kembali ke kisah hidup Ibu Susan. Setelah Ibu Susan mewarisi golek kencono Nyai Sobra, libido serta hasrat Ibu Susan meningkat sangat luar biasa. Begitu hebatnya, sampai-sampai Hadi Wijaya sang suami sudah tidak sanggup lagi memenuhi hasrat birahi Ibu Susan. Apa yang terjadi selanjutnya? Ibu Susan yang separuh kesadarnya sudah dikendalikan oleh kekuatan golek kencono, tak kuasa membendung hasrat dalam dirinya. Di setiap hasratnya tak tersalurkan, dadanya akan terasa begitu panas, kepalanya terasa pusing, batinnya akan terus meronta-ronta. Hal itu sebenarnya sungguh menyiksa batin Ibu Susan. Bahkan di kala malam hari, tubuhnya akan terasa ngilu dan panas dingin, seolah-olah tubuhnya membutuhkan kehangatan laki-laki. Akhirnya, Ibu Susan mencari kepuasan birahinya di luaran. Terkadang kalau libidonya itu datang, 1 atau 2 orang laki-laki takkan cukup untuk memuaskan hasratnya. Berbagai cara dilakukan Susan untuk menghilangkan hasratnya yang menggebu-gebu itu. Tetapi tetap saja segala usahanya itu tak membuahkan hasil. Karena hasratnya yang begitu kuat, akhirnya Ibu Susan menjadi semacam penangkar burung laki-laki dengan berbagai bentuk dan ukuran. Sungguh ironis, mengingat usianya yang sudah hampir senja. Seiring berjalannya waktu, bersamaan dengan kegilaannya itu, kondisi perekonomiannya pun kian meningkat sangat pesat. Bahkan, sekarang dia menjadi wanita yang sangat kaya raya. Tetapi, kehidupan batinnya sungguh sangat gersam. Berbeda dengan suaminya Hadi Wijaya, kini kondisinya bak hidup segan mati tak mau. Dia bagai seonggok tubuh,
tak berdaya yang masih bernapas. Sebuah kecelakaan mobil membuatnya menjadi pria lumpuh yang harus hidup di atas kursi roda. Sementara itu Ibu Susan semakin gila berburu burung laki-laki untuk memuaskan segala hasratnya. Dan seperti biasa pula, setiap kali usai bercinta dengan banyak laki-laki, maka bersamaan dengan itu pula, perekonomiannya pun semakin kian pesat. Bahkan, usaha rumah makannya selalu ramai oleh para pengunjung. Sudah 15 tahun, Mbah, saya menjalani kehidupan yang penuh bergelimang dosa ini. Harta kekayaan saya memang sudah menumpuk, tapi semua itu sungguh tak ada artinya, Mbah. Mbah, aku ingin mencari ketenangan batin di usiaku yang hampir senja ini, ujar Ibu Susan dengan raut wajah yang begitu sendu. Bagaimana dengan suami Nyai? Apa ia tahu yang Nyai lakukan? Tanya Mbah Wijoyo. Tahu, Mbah. Ia juga setuju sewaktu aku akan mewarisi Golek Kencono, karena pesugihan itu tidak memerlukan tumpah. Tapi aku tidak pernah menceritakan kepadanya apa yang telah aku lakukan selama ini. Mengapa Nyai tak jujur saja kepada suamimu? Siapa tahu beliau mau memaafkan Nyai. Saya merasa kasihan dengan suami saya, Mbah. Sekarang, ibarat kata, beliau tinggal menunggu waktu menyebut ajal sang maut. Mbah, apa yang harus saya lakukan untuk mengakhiri semua ini? Saya ingin lepas dari nafsu yang tidak bisa saya kendalikan ini, ujar Ibu Susan dengan suara yang nyaris tercekat di tenggorokannya. Yang bisa kita lakukan hanya memohon kepada Gusti Allah. Bila bersungguh-sungguh, pasti ada jalannya, Nyai, ujar Mbah Wijoyo. Maaf, Tante. Apakah Tante membawa Golek Kencono itu sekarang? Tanyaku di sela-sela percakapan mereka. Ibu Susan pun menganggukkan kepalanya. Tanpa diminta, dia lalu mengeluarkan sebuah bungkusan dari dalam tasnya. Bungkusan kain yang berwarna merah berukuran kecil itu kemudian ia serahkan kepada diriku. Dengan sangat hati-hati, aku membuka bungkusan tersebut. Sebelum kubuka, tak lupa aku berdoa dalam hati. Benar saja, begitu patung itu aku sentuh, sangat terasa sekali getaran mistisnya yang teramat kuat. Anehnya, tak begitu lama aku memegang boneka emas itu, secara tiba-tiba pelupuk mataku begitu berat. Ya, sebuah kekuatan gaib yang sangat besar menyeretku menuju ke suatu alam antah berantah dan jauh di sana. Kekuatan gaib itu tak mampu aku lawan. Samar-samar sebelum mataku tertutup rapat, kulihat kakekku menganggukkan kepalanya, seolah-olah beliau mengisyaratkan untuk mengikuti arus kekuatan itu kemanapun aku akan dibawa. Sekian detik kemudian, perlahan-lahan aku membuka mataku. Yang terlihat di mataku saat itu panorama alam yang sedemikian rupa. Setelah sekian waktu berlalu, aku pun dibawa ke sebuah pantai. Aku berdiri sebuah batu karang yang cukup besar. Batu karang ini dikelilingi oleh air laut dengan ombak yang sangat ganas. Samar-samar aku melihat seorang pemuda yang sedang duduk bersila dengan telanjang bulat di bulan ombak yang begitu mengganas, tak menggemingkan tekadnya yang membara. Bisikan batinku menerka kalau lelaki muda itu tak lain tak bukan adalah Pak Arman, orang tuanya Ibu Susan. Tak lama kemudian, tiba-tiba dari dalam laut muncul cahaya kuning yang menyilaukan mata menuju ke arah si pemuda. Cahaya tersebut
kemudian berubah wujud menjadi seorang putri yang sangat cantik, yang berpakaian serba hijau. Entah siapa yang memulai. Di pandangan mataku, kedua insan berlainan jenis dan alam ini sudah saling bergumul dan menyatu dalam satu tubuh penuh hasrat. Setelah puncaknya tergapai, secara tiba-tiba wanita cantik tadi menghilang begitu saja. Aku bisa melihat dengan jelas di tangan pemuda tersebut tergenggam boneka emas yang kemudian disebut dengan Golek Kencono. Dalam beberapa saat kemudian, aku pun tersadar dan kembali pulih. Apa yang baru saja menimpa diriku mungkin saja sebagai kilas balik lensa peristiwa masa lalu yang terjadi terhadap Golek Kencono, yang ternyata diperoleh dari hasil kolaborasi dengan lelembut Laut Kidul. Dari kilas balik peristiwa tadi, benda gaib tersebut diperoleh di lokasi Jepuri Parangkusumo, di mana kala itu tempat itu masih belum ada pemukiman warga, dan batu gilang tempat Pak Arman bertapa masih ada sampai saat ini. Menurut penglihatan mata batin yang aku lihat, sosok gaib yang mendiami Golek Kencono Nyai Sobra ini tak lain tak bukan adalah arwah yang hidup dalam dua alam, atau yang biasa kita sebut dengan arwah penasaran. Berikut ini saya akan ceritakan sejarah siapa sebenarnya sosok gaib yang mendiami Golek Kencono. Pada zaman dahulu kala di kerajaan Pajajaran, lahirlah seorang putri sang raja yang diberi nama Putri Retno Suwedo. Setelah ia menginjak dewasa, kecantikannya pun tiada duanya dan disukai banyak raja-raja dan para putra bangsawan. Tetapi di balik wajahnya yang jelita, ia mempunyai kelainan yang tak wajar. Putri Retno Suwedo memiliki hasrat dan libido yang sangat tinggi dan sering bergonta-ganti pria. Ia selalu merayu laki-laki untuk memuaskan hasratnya, hingga hal itu dianggap aib oleh sang raja. Akhirnya, sang putri pun diusir dari istana dan dibuang ke hutan rimba. Setelah dibuang dari keraton, sang putri hidup amat menderita. Karena tak tahan menanggung derita, ia pun berasa dan memilih bunuh diri dengan cara menyeburkan dirinya ke dalam laut. Dan sejak saat itu juga, dia bergabung dengan para lembut penghuni laut. Bahkan Putri Retno Suwedo dijadikan ratu junjungan bagi para siluman samudra. Dan katanya, dialah salah satu penguasa di pantai selatan Jawa. Nyai Sobra sendiri sebenarnya merupakan sebutan untuk wanita yang suka mengumbar hawa nafsunya dengan banyak laki-laki. Kita kembali ke cerita. Kalau Nyai benar-benar ingin lepas dari pengaruh gaib Nyai Sobra, ada caranya. Tapi Nyai harus siap kehilangan semua kekayaan serta harta benda Nyai. Apa Nyai siap hidup sengsara? Tanya Mbah Wijoyo. Mbah, apapun akan aku lakukan asal diriku bisa terbebas dari pengaruh gaibnya. Bahkan kalaupun aku akan menjadi miskin, aku rela, Mbah. Dengan kondisi seperti ini, saya malu, Mbah, dengan suami, anak-anak, juga dengan para tetangga. Hidup ini rasanya sudah tidak ada artinya lagi, isak Ibu Susan dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kalau niatmu sudah benar-benar mantap, nanti malam kita akan ritual di pantai Parangkusumo. Nyai, sebaiknya istirahatlah di sini saja ya. Iya, Mbah. Sebelumnya, terima kasih Mbah sudah sudi menolong saya, jawab Ibu Susan. Mbah Wijoyo tersenyum, menatap ke arah Ibu Susan tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Mendung gelap menghiasi cakrawala sore itu
Tetesan-tetesan rintik hujan menghiasi alam yang hening. Hembusan semilir angin memainkan nyanyian alam melalui hempasan-hempasan daun-daun yang hijau. Perlahan-lahan satu persatu, binatang malam mulai mengeluarkan nyanyiannya, pertanda siang akan segera berlalu. Segala keperluan ritual sudah aku persiapkan sesuai dengan perintah dari kakek Wijoyo. Jam telah menunjukkan pukul 7 malam. Tanpa buang waktu, segera kami bertiga bergegas menuju ke dalam mobil Ibu Susan. 2 jam perjalanan yang akan kami tempuh menuju ke Parangkusumo. Jalanan yang licin serta rintik hujan cukup menyulitkan perjalanan kami malam itu. Selama perjalanan menuju ke Parangkusumo, seringkali jalan kami dihadang oleh hal-hal di luar nalar. Salah satunya, secara tiba-tiba ada seekor ular besar sebesar pohon kelapa melintas di depan mobil yang kami kendarai. Berkat kemampuan kakek miliki, ular yang awalnya begitu mengerikan bisa dihalau pergi. Dari semua rentetan peristiwa yang kami alami, aku yakin itu ulah dari anak buah Nyai Sobra yang ingin menghalang langkah kami bertiga. 2 jam telah berlalu. Tibalah kami di pantai Parangkusumo. Entah mengapa, mungkin hanya perasaanku saja. Yang jelas, suasana di sana auranya begitu mencekam, seolah-olah ada ribuan mata yang sedang mengawasi kami. Kalian berdua harus tetap fokus dan selalu berdoa dalam hati. Sekarang kita sudah berada di kawasan kekuasaannya Nyai Sobra, ujar Mbah Wijoyo. Iya kakek, jawabku sembari menahan kegelisahan. Akan tetapi, berbeda dengan Ibu Susan, kulihat ia nampak begitu tenang hadapi situasi yang bagiku begitu menyeramkan. Dengan tangan dan tubuh yang gemetaran, aku menggelar segala ubah rampe. Betapa tidak, entah mengapa, kini mata telanjangku bisa melihat sosok yang ada di atas batu karang. Hal yang paling mengerikan yang aku lihat, ada sesosok tubuh manusia yang tubuhnya dipenuhi oleh sisik-sisik ikan, matanya yang bulat dan besar, serta mulutnya yang lebar sampai ke pipi. Deretan gigi-giginya yang tajam mengeluarkan bau busuk dan amis. Dari kepala sampai bagian belakang terdapat sirip ikan yang begitu tajam. Kami bertiga duduk bersila di hadapan ube rampe. Kakek Wijoyo, bibirnya tak henti-henti berkomat kamit. Suasana yang dingin disertai hembusan angin pantai selatan tak menyurutkan peluh yang keluar dari tubuh tuanya. Aku tahu kalau kakek Wijoyo tengah bernego dengan penguasa tempat itu. Tak terasa, 1 jam telah berlalu. Akhirnya, kakek Wijoyo membuka kedua matanya. Setelah aktor bakti dijeburi Parangkusumo, segera kami bergegas menuju ke pesisir Parangkusumo. Di tempat inilah Balai Kencono Nyai Sobra kami labuhkan. Bermula dari laut, maka harus berakhir pula di laut. Itulah hukum awal kejadian yang disebut dengan Sangkan Paraning Dumadi. Semoga saja setelah ritual larung Golek Kencono, ikatan gaib antara Ibu Susan dan Nyai Sobra akan segera berakhir. Tiga bulan telah berlalu. 1 minggu setelah Golek Kencono dilarung, beberapa rumah makan mewah Ibu Susan mengalami kebakaran yang sangat hebat. Bahkan beliau ditipu oleh orang kepercayaannya sendiri. Mendengar musibah yang bertubi-tubi menimpa Ibu Susan, menyebabkan Hadi Wijaya, suaminya Ibu Susan, terkena serangan jantung dan meninggal dunia tanpa ada yang tahu. Karena kala itu ia hanya sendirian saja di dalam kamarnya. Beberapa hari kemudian, Ibu Susan tertunduk lemas
Manakala ia mengetahui putra tertuanya beserta dengan anak dan istrinya tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Beban mental begitu kuat menghantam batin Ibu Susan hingga membuat beliau jatuh sakit. Dari hari ke hari, kesehatan Ibu Susan semakin memburuk. Bahkan di bagian alat vitalnya mengalami infeksi dan bernanah. Hampir seluruh harta benda, bahkan rumah mewahnya, terjual habis demi mengobati penyakit yang ia derita. Masih beruntung, Ibu Susan memiliki seorang putra bungsu yang kini merawatnya dengan telaten. Semenjak putra bungsunya tahu kalau Ibu Marta melakukan pesugihan, ia tak pernah menyentuh uang yang ibunya berikan. Bahkan sebaliknya, uang-uang itu ia sedekahkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Bahkan, ia lebih memilih menjadi karyawan dengan gaji yang pas-pasan ketimbang harus hidup bermewah-mewahan. Baginya, harta bukanlah segala-galanya. Kini terbukti dari buah pemikirannya yang sederhana itu. Sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh ibunya, tetapi tetap saja tak mampu menyembuhkan penyakitnya. Dari hari ke waktu, Ibu Susan hanya terbaring di tempat tidur saja. Nasibnya sama persis dengan mendiang ayahnya, Pak Arman. Ternyata, walaupun tali perjanjian antara Ibu Susan dan Nyai Sobrah telah diputuskan, akan tetapi tetap saja ada harga yang harus beliau tanggung. Allahu a'lam, hanya Dia yang Maha mengetahui. Dan cerita pun sampai di sini ya kawan. Oke kawan, terima kasih sudah mampir di channel ini. Sebelum kita berpisah, saya ucapkan selamat menyambut tahun baru 2023. Semoga di tahun baru ini segala impian dan cita-cita kawan-kawan akan terwujud. Amin. Akhir kata aku pamit dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalam. Dadah. Dah.